Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, mari kita mulai. Untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas ini materinya. Ini hari Kamis ya. Itu. Kita materinya adalah satu, pengenalan sistem operasi. Yaitu di sini ada Windows, nanti ada Windows 7, ada Windows 10 yang saya tunjukkan ya. Berikutnya juga ada Linux, nanti saya tunjukkan. Yang ketiga adalah DOS ya, Disk Operating System. Disk Operating System itu kalau sekarang orang lebih mengenalnya sebagai command prompt ya, sebagai command prompt. Jadi kalau orang sekarang mengenalnya command prompt ya. Jadi dulu sebelum ada yang namanya Windows, itu semua orang bekerja menggunakan DOS. Itu terjadi di era tahun 90-an ya, 95 ke bawah lah, 95, karena mulai 95 itu sudah muncul yang namanya Windows. Itu kalau tidak salah namanya seri pertama Windows adalah Windows 3 ya, Windows 3. Kemudian ada Windows 95, kemudian muncul lagi Windows 97, Windows 2000, Windows 2003 itu. Kemudian muncul Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 sekarang ya. Itu. Baik. Langsung saya tunjukkan aja kalau sistem operasi Windows itu seperti apa ya. Seperti Windows ini sistem operasi Windows. Di dalam sistem operasi Windows ya, icon ini ya, icon-iconnya saya tunjuk ya, yang mau saya tunjuk ini namanya icon ya, ini semua icon. Tampilan layar ini ya, tampilan layar ini semua ini dinamakan sebagai tampilan layar desktop ya, tampilan layar desktop. Di dalam tampilan layar desktop ini ada banyak ikon-ikon ya, ada banyak ikon-ikon. Kalau di tempat saya dengan tempat kalian, di komputer saya atau dengan komputer kalian pasti berbeda ya, berbeda. Kalau di tempat saya banyak sekali ini. Kalau recycle bin itu standar ya, recycle bin itu di mana-mana ada, cari manapun ada. Kemudian ada Waston Capture, ada Bandicam yang ini saya pakai untuk merekam aktivitas saya di Windows ini sekarang ini. Tuh. Ini sekali lagi saya terangkan, tampilan layar ini ya, yang tampil di layar ini namanya desktop ya, desktopnya Windows. Di dalam desktopnya Windows ini ada namanya icon-icon. Terus kemudian di bawah sendiri ini namanya adalah taskbar ya. Ini. Terus kemudian ini sengaja saya buat kalau mau saya gerakkan ke atas ini bersembunyi, tapi kalau saya turunkan ke bawah dia tampil. Kemudian juga ada menu pilihan. Ini menu yang bisa tampil menu vertikal ya, seperti ini bentuknya. Jadi fungsinya sama fungsinya. Terus di sini ada perintah untuk menjalankan aplikasi yang ada dengan cara menulis ya, dengan cara menulis.
Ini tampilan dari Windows 7 ya, ini Windows 7. Tampilan dari Windows 7 ya. Terus kemudian saya tunjukkan lagi, berikutnya adalah tampilan untuk Windows 10. Saya sekarang akan menggunakan virtual machine atau virtual komputer ya. Saya menunjukkan Windows 10 tapi pakai virtual komputer. Masih proses, kita tunggu. Oke, dah. Oke, dah ini. Ini tampilan Windows 10. Windows 10 itu ada beberapa seri-seri ya. Setiap seri punya pengembangan sendiri-sendiri. Jadi kalau Windows 7, Windows 10 tampilannya seperti ini. Jadi sama-sama ada start. Di Windows 7 ada start di pojok kiri bawah, itu bentuknya lingkaran. Tapi kalau di Windows 10 itu bentuknya kotak-kotak seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah ini sama, secara garis besar lebih sama ini ya. Tampilannya seperti ini. Terus kemudian ini ada menu kotak-kotak ya. Ini dipakai untuk mempermudah aja, mempermudah pencarian ya, mempermudah pencarian. Itu secara garis besar seperti itu, sama ya, sama. Terus berikutnya adalah ini sudah ya, saya tunjukkan Windows 10 tampilannya seperti ini. Cara kerjanya mirip-mirip lah dengan Windows 7, hanya secara tampilan itu lebih kekinian ya. Jadi Windows itu berusaha tampilannya mulai menyerupai Android. Oke, ini sekarang saya tutup yang Windows 10. Saya tutup dulu. Sekarang akan saya tunjukkan Linux dulu. Nah ini saya menggunakan Linux Ubuntu. Ini kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu. Oke, jika kita lihat tampilan Linux ini mirip seperti Android ya, memang ya. Android itu pengembangan dari Linux. Linux, apa yang membedakan antara Windows dan Linux? Yang membedakan antara Windows dan Linux adalah kalau Windows itu adalah sistem operasi yang berbayar. Jadi kalau Anda menggunakan itu secara resmi, itu harus beli ya, harus beli. Dan kalau beli pun harganya mahal ya. Menurut informasi bisa sampai 1 juta. Tapi kalau Linux itu free. Karena satu free. Kalau yang pakai itu adalah company ya, atau perusahaan, lembaga, maka pihak Linux itu tidak akan menarik biaya royalti. Beda kalau yang namanya Windows. Windows itu kalau yang memakai personal, dia kalau resmi ya, kalau Windows yang memakai itu personal, perorangan, maka hanya ditarik biaya pembelian saja. Saya ulangi lagi ya. Beda antara Windows dan Linux itu, terutama kalau sistem operasi itu dipakai oleh perorangan ya, dipakai oleh perorangan, maka kalau Windows
itu harus beli. Kalau secara resmi ya, secara resmi harus beli ya, beli, dan harga bisa sampai 1 juta ya. Kalau seandainya pun Anda bilang misalkan saya kemarin beli window itu di sebuah toko harganya cuma 10.000, 20.000, berarti itu window yang Anda beli itu bajakan. Sebenarnya itu bukan Anda beli, tapi Anda hanya membeli jasa pengkopian ya, atau plus CD-nya itu 20 ribuan. Tapi kalau Anda beli yang asli itu harga bisa sampai 1 juta. Tapi kalau Linux itu gratis ya, tidak. Apalagi kalau Anda mau download sendiri dari internet, maka bebas lagi, tambah bebas. Seperti itu. Tapi kalau yang memakai perusahaan untuk Windows, maka akan ditarik biaya royalti tahunan. Seperti itu ya. Jadi akan ditarik biaya royalti tahunan kalau kita pakai Windows ya, itu akan ditarik biaya tahunan. Tapi kalau Linux tidak. Perhitungannya bagaimana? Nah, misalkan seperti UMS ini, dihitung aja di seluruh UMS ini yang pakai Windows berapa komputer, tinggal dihitung aja. Misalkan saja lah per komputer 1000, tinggal kalikan aja. Totalnya ada berapa komputer? Ya, seperti itu. Itu tiap tahun ya, tiap tahun. Kalau tidak gimana? Kalau tidak dibayar, ya nanti pihak Microsoft akan menutup aplikasi tersebut, karena dari pihak Microsoft akan selalu keliling ke kantor-kantor yang menggunakan Windows secara ilegal ataupun legal, itu akan berkeliling. Kalau kita menggunakan Windows yang tidak resmi, bagaimana itu statusnya? Ya statusnya yang namanya ilegal, melanggar hukum. Jadi seperti itu. Itu penjelasan dari saya tentang masalah sistem operasi. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang sistem operasi DOS ya, DOS. DOS itu apa? Jadi DOS itu kalau sekarang sering disebut dengan yang namanya command prompt ya. Sekarang lebih sering disebut dengan istilah command prompt. Jadi kalau saya nulis di sini command prompt ya, ini di sini, kalau di ini gini ya, ini di tempat ini kita ketik command prompt. Nah ini sudah ada tulisan command prompt, kita tinggal klik. Nah tampilannya seperti ini command prompt itu, hanya berwarna hitam. Di tahun 90-an awal, sebelum tahun 90 ya, sampai 90-an awal, sebelum Windows ditemukan, sebelum Windows 3 itu muncul, semua tampilannya seperti ini. Perintah apapun semuanya ketik. Misalkan ya, saya ingin mencari apakah ini isinya apa saja isinya, saya tinggal ketik dir aja. Ini sebagai pengenalan aja ya, dir. Nah seperti ini. Kemudian saya ingin lihat di dalam video ini isinya apa, saya ketik aja, ada musik aja lah, musik ya, musik, CD, musik isinya apa, musik ya, masuk ini, ketik aja sih, CD, musik. Nah ini di dalam folder ini, kalau dir ini, dir ini namanya kotak ya, ruang, direktori atau ruang. Dir ini kalau di dalam Windows terlihat ini. Nah ini kita cek ya isinya. Ini ketika kita melihat isinya Windows, kok isinya komputer, melalui, kalau ini kita melihat melalui Windows ya, ini melalui Windows. Tapi kalau ini kita melalui command prompt ya, melalui command prompt, atau dulu lebih dikenal dengan namanya istilah DOS dulu istilahnya. Oke, ini saya tutup lagi. Kita caranya gimana? Kita melihat isi komputer, sama-sama melihat isi komputer ya, sama-sama melihat isi komputer, tapi kita melihatnya dari Windows langsung. Ini caranya ini aja.
Ini namanya Windows Explorer. Ini kalau di Windows 10 namanya File Explorer ya. Kalau di dalam Windows 7 namanya Windows Explorer. Bisa klik. Oke. Ini ada C user computer top. Ya, ini berarti kira-kira di sini nih. C, bukan ini ya. Nah, ini. Nih. User computer top itu ini. Ini musik. Isinya apa ini? Nah, ini. Video isinya apa ini? Sampai video. Nah, ini. Oke. Convert file. Atau kosong. Ini apa? Kita melihatnya enak. Cara melihatnya tinggal klik saja ya. Klik mouse saja ya. Klik mouse saja. Ini. Di musik apa isinya? Oke. Sekarang tadi ini sekarang dari command prompt ya. Command prompt atau DOS. Saya sudah masuk ke musik. Di dalam musik isinya apa? Ini saya lihat di musik isinya ada apa namanya? Sampel musik ya. Di dalam musik. Benar enggak ada sampel musik? Coba saya klik sini. Dir. Oh, kosong. Memang kosong ya, memang kosong. Kita ke, nah sekarang saya keluar dari musik. Kalau di Windows ya, di Windows saya ingin melihat yang video, jangan tinggal saya klik video aja, video selesai. Nah, kalau misalkan di prompt ini gimana caranya? Saya tinggal nulis CD, keluar dulu dari musik, tidak bisa titik ini keluar ini ya, CD titik ini keluar. Sekarang saya masuk ke video ya, CD video tulisannya ya, CD videos. Nah, kita dir itu untuk melihat isinya apa. Nah, ini sama convert BMC recording ya. Nah, ini sama isinya, tapi ada satu yang tidak diperlihatkan, ini sampel video. Nah, sekarang saya mau melihat di CD sampel video. Tidak bisa melihat harus ini. Kalau ada spasi di sini sebenarnya tidak boleh pakai spasi, tapi kalau nekat pakai spasi, pakainya ini. Ini hanya sebatas pengetahuan ya, tidak usah Anda ternyata tidak bisa. Ini. Jadi seperti itu ya. Itu DOS ya. Di Windows 10 pun juga caranya sama. Oke. Saya kira untuk materi tentang masalah sistem operasi saya anggap sudah selesai ya. Saya anggap sudah selesai. Nanti kita lanjut ke video berikutnya, yaitu tentang masalah membuat folder di dalam Windows ya. Oke. Baik, saya teruskan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang masalah sistem operasi. Minimal Anda tahu sistem operasi itu apa, bentuknya seperti apa, tampilannya seperti apa, Anda sudah tahu. Sekarang tahap berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang masalah folder ya. Jadi membuat folder di Windows. Nah, ini sangat penting ini. Banyak orang sudah bisa membuat folder, tapi tidak paham tentang aturan-aturannya bagaimana. Jadi kalau kita membuat folder semaunya sendiri, nanti kalau komputer rusak, apa yang ada di dalam folder yang kita buat akan hilang semua. Oke, bagaimana cara membuat folder itu? Langkah pertama adalah saya akan buka Windows Explorer ya. Saya dari sini aja, Explorer ya. Mungkin bagi yang pakai Windows 10, Anda bisa, namanya beda. Kalau di Windows 7 namanya Windows Explorer, tapi kalau di Windows 10 namanya File Explorer ya.
Bedanya di situ bedanya. Oke, ini sekarang saya klik. Sebelum saya terangkan tentang masalah cara membuat folder, saya perlu menjelaskan dulu apa yang ada di dalam Windows Explorer atau File Explorer ya. Di sini ada, kita bicara dari sini aja, komputer ya, komputer. Setiap Windows pasti ada komputer. Ada beberapa namanya disk komputer, ada yang komputer ya, komputer. Di dalam komputer ini ada namanya CDEF. Ini namanya sering disebut sebagai istilah from C, from D, from E, from F. Dan C, D, E, F ini dianggap sebagai local disk ya. Namanya bisa kita rubah-rubah. Kalau tempat saya namanya ini program, materi, master ya. Betul. Tapi Anda pun juga bisa merubah nama ini sendiri. Lah, favorit, desktop, download, recent place, library, dokumen, musik. Ini apa? Ini adalah folder bawaan dari Windows. Secara otomatis dia, begitu kita menginstal Windows, secara otomatis itu ya, secara otomatis itu Windows akan membuat tampilan seperti ini. Ya, Windows akan membuat tampilan seperti ini. Akan membuat folder seperti ini, folder favorit, desktop, download, recent place, dan seterusnya. Ini bawaan ya dari Windows. Dan ini, sekian ini, semua tersimpan di C, ya di C ini. Di sini ada folder-folder ini. Tapi kalau kita klik ini ya, kita klik C, dia tidak akan tampak ini, tidak akan tampak. Nah, tampaknya di mana? Di user ini. Lah ini user. Ini komputer top. Nah ini. Ini ada nih desktop, download, favorit. Ini ada. Nah, ini ya. Yang di sini tampak semua di sini. Di C, di bagian user ya, bagian user ini. Ini kelihatan. C itu adalah tempat menyimpan sistem operasi Windows. Semua yang menyangkut sistem operasi Windows tersimpan di C secara otomatis waktu install pertama kali. Dan umumnya orang, lah Microsoft Office itu bagian bukan bawaan dari Windows, itu aplikasi tersendiri yang tersimpan di dalam Windows ya. Microsoft Office itu seperti Photoshop dan seterusnya, itu tersimpan di dalam aplikasi Windows. Jadi kalau Anda, saya ulang lagi ya penjelasan di awal, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya penjelasan di awal, bahwa tadi saya sebutkan Windows itu, sistem operasi Windows adalah aplikasi yang berbayar ya. Sekali lagi, berbayar Windows itu. Tadi saya sebutkan Windows itu harga bisa sampai 1 juta. 1 juta itu baru Windows-nya saja loh ya, baru Windows-nya saja. Kalau Anda mau menggunakan Office, Microsoft Office, Anda harus membeli lagi software Microsoft Office. Microsoft Office itu isinya apa? Isinya adalah Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Itu harga Microsoft Office itu bisa sampai antara 500.000 sampai 1 juta. Itu kalau kita beli yang lisensi ya. Kan sekarang Office juga menjual yang tidak berlisensi. Dalam arti apa? Nanti kita beli sistem sewa setahun habis seperti itu, atau bulanan juga ada seperti itu ya. Yang sekarang, versi sekarang.
itu baru Office-nya saja. Nah, kalau kita mau menggunakan Photoshop, bagaimana? Untuk gambar itu editing gambar, ya kita beli lagi. Photoshop itu mahal, di atas 2 juta itu. Mau pakai CorelDRAW lagi, CorelDRAW tambah CorelDRAW, beli lagi, beda lagi harganya. Itu CorelDRAW juga bisa di atas 2 juta. Kalau secara resmi ya, resmi. Ada yang lebih mahal lagi, aplikasi untuk, ada juga software yang berharga sampai 1 juta juga ada, macam-macam ya, seperti itu. Jadi kalau orang menginstal Windows itu pasti semuanya secara tersimpan di C. Menginstal Microsoft Office juga otomatis tersimpan di C. Menginstal Photoshop, CorelDRAW semua tersimpan di C. Nah, kalau suatu ketika komputer ini bermasalah, videonya bermasalah, terpaksa videonya harus diformat, dibersihkan. Mana yang dibersihkan? Itu biasanya yang C yang dibersihkan. Otomatis semua data yang tersimpan di C ini itu akan hilang. Jadi kalau Anda menyimpan di dalam dokumen ini, ya nanti akan hilang data Anda. Sering kali banyak pertanyaan seperti itu, banyak pertanyaan dari pengguna komputer seperti itu. Kalau nanti komputernya di servis betulkan lagi, data saya hilang enggak ya? Itu tergantung Anda menyimpannya di mana. Kalau menyimpannya di C, pasti hilang. Nah, makanya kalau kita beli komputer, kita pecah-pecah gini harddisknya itu ya, penyimpannya kita pecah-pecah menjadi ada C, D, E, F, biar tahu biar fungsinya macam-macam ya, bisa kita gunakan macam-macam. Kalau D nanti buat apa, E buat apa, F buat apa, seperti itu. Nah, paling aman gimana? Paling aman data itu kita simpan di D, E, atau F, paling aman. Jadi kalau Windows rusak, tidak masalah. Oke ya, seperti itu penjelasannya. Langkah selanjutnya adalah sekarang. Tadi pembukaan saya menjelaskan tentang masalah folder-folder ya. Sambil sedikit menyinggung lagi tentang masalah Windows, aplikasi berbayar, dan beberapa komponen-komponen lain seperti CorelDRAW, Microsoft Office, dan seterusnya. Oke. Untuk membuat folder itu caranya bagaimana? Oke, ini saya menjelaskannya di D. Ya. Sebaiknya di komputer Anda juga ada folder drive D-nya ada ya, drive D. Jadi saya tuliskan. Untuk membuat folder, yang perlu diperhatikan adalah ini. Sebaiknya kalau membuat folder itu jangan di drive C. Yang terbaik adalah selain drive C. Kalau menyimpan di drive C, dikhawatirkan jika Windows itu rusak, maka data ikut hilang. Itu ya, disamkan ya. Itu jadi perhatian selamanya, ini harus diperhatikan selamanya ini. Oke. Ini sudah ada file-filenya, ini saya hapus dulu aja, mod folder ini ya. Saya hapus, walaupun saya hapus, saya mulai karena saya mau menulis folder ini, makanya saya hapus dulu. PowerPoint, Microsoft Word, Excel. Oke. Bagaimana cara membuat folder itu? Ini C, D, ya, E. Tempat saya ada seperti ini. Kalau Anda membuat di komputer, sebenarnya komputer Anda juga Anda pecah-pecah gini, Anda partisi misalnya, minta dipartisi. Kalau belum bisa ya minta toko komputernya suruh partisi seperti ini. Ini C, ini untuk sistem. D ini kalau tempat saya untuk program, karena saya profesi utama saya adalah seorang programmer komputer ya. Ini untuk materi-materi. Jadi kalau saya ada materi pelatihan, saya tulis di sini gitu ya. Ini untuk menyimpan master data ya.
master program itu ada saya simpan di sini semuanya. Itu. Oke, saya buat folder di D. Caranya bagaimana caranya? Caranya adalah saya klik D, saya klik new folder, kemudian saya ketik PowerPoint. Boleh pakai spasi, boleh tidak. Enter. Kemudian saya new folder lagi, saya ketik Microsoft Word, saya singkat aja MS Word biar lebih cepat. Kemudian saya klik new folder lagi, Excel. Nah, ini sudah ada ini, ya. Saya buat folder caranya itu aja, sederhana. Ini klik new folder, selesai. Ini di Windows 7 ya. Nah sekarang bagi tempat Anda kalian yang menggunakan Windows 7, bagaimana caranya? Ini saya tunjukkan. Oke, saya aktifkan dulu ini virtual mesin saya, virtual mesin ya. Saya aktifkan Windows 10. Sama ini file Explorer. Nah, ya udah sama kan isinya. C. Nah, ini kalau di tempat saya itu terbatas ya. Yang ini bukan komputer ini. Ini adalah di virtual machine sehingga tidak bisa kelihatan. Maka saya buat aja di dokumen ini. Tapi kalau di komputer beneran jangan dianu ya. Gimana caranya ini? Ini. Nah ini jangan new folder tidak ada ya. Ini caranya gimana caranya? Caranya gini aja. Di D ini saya klik tombol kanan di sini. New folder. Nah, tulis PowerPoint. Sini lagi, saya klik di sini, saya tekan tombol kanan, ya, tombol mouse yang kanan ya, tombol mouse yang kanan, sehingga muncul ini, new folder, Excel, new folder, buat, tuh. Ya, sama. Atau juga bisa menggunakan ini, karena saya jarang menggunakan Windows 10, jadi kadang-kadang sering lupa ini saya. Ini harusnya ada ini, membuat folder ini ada. Atau bisa juga ini saya hapus dulu. Saya hapus. Dengan cara lain klik home ya, home, new folder ya, new folder saya klik. Nah ini PowerPoint. Buat lagi yang kedua, klik home ya, ini home, lihat mouse saya dilihat ya, jelas sekali ini mouse di posisi home. Begitu saya klik terlihat nyala di videonya, klik, nah, nyala kan. Kemudian saya bawa ke new folder, lihat mouse-nya, perhatikan benar, klik new folder, klik MS Word, klik home lagi, klik new folder, klik Excel. Jadi seperti itu cara membuat folder. Oke, dari saya untuk materi folder seperti itu. Sekarang saya kembali lagi ke Windows 7 lagi. Ini saya minimize ini. Saya tutup dulu, ini saya minimize. Oke. Saya akan kembali lagi ke sini. Oke. Saya pakai D. Nah,
tadi lupa belum saya terangkan. Ketika saya lebarkan, saya lebarkan, maka jika C, D, ini E, F ini saya klik, maka akan muncul tampilan seperti ini semuanya, ya. Ini menunjukkan nama file, ya. Jadi kalau coklat ini adalah nama folder. Tapi kalau yang seperti ini berwarna-warni ini, ya ini nama file, ya. Kalau folder pasti di sini ada tulisan new folder. Ini tanggal diisi atau dibuat atau di copy pada jam berapa, semua terlihat di sini, ya. Kalau folder itu seperti kamar, ya, seperti kamar. Nah, ini filenya ada di luar ini, ya, filenya. Nih, ini folder lah, ini new folder, file folder, ya. Nih, nah, kalau ini macam-macam, ya, namanya, ya. Bisa teks dokumen, bisa MS Word, bisa Excel, bisa application, bisa konfigurasi, macam-macam nih tulisannya ini. Oke, saya teruskan lagi, ya, karena waktu masih ada sekitar 10 menit. Ini saya tambahin lagi, yaitu yang ketiga. Untuk minggu depan kita sudah mulai masuk Microsoft Word, ya. Ini minggu depan kita sudah masuk Microsoft Word. Ini sekarang saya akan mengenalkan tentang Microsoft Word. Mungkin dari kalian sudah ada yang bisa menggunakan Microsoft Word secara baik, gitu, ya. Secara baik, ya. Jadi mungkin dari kalian sudah paham atau sudah tahu tentang Microsoft Word secara baik, mengetik sudah bisa rapi, gitu. Tapi saya yakin banyak dari kalian juga ada yang menggunakan Microsoft Word masih asal-asalan, ya. Masih asal-asalan, karena dari pengalaman saya tahun-tahun kemarin, ya, mesti ada beberapa SMA, ya, SLTA atau SMK yang mengajarkan materi komputer, tapi juga ada yang tidak. Gitu. Maka di sini saya kenalkan tentang Microsoft Word, ya, mengenal Microsoft Word dulu. Nah, ini saya minimize, ya. Nah, Microsoft itu gimana caranya? Ini start. Bisa di sini sudah ada, biasanya, ya. Ini ada keterangan Microsoft Office Word, ya. Saya pakai Microsoft Office Word 2007. Untuk yang 2007 ke atas, tambahannya mirip-mirip, ya. Cuma ada beberapa tambahan fasilitas. Ini atau biar lebih detail saya pakai all program, ya, all program. Saya cari Microsoft Office ini. Microsoft Office saya cari, saya klik, ya, ada, ya. Maka muncul ini. Microsoft Office Word 2007. Kalau pakai 2010 ya 2010, 2013, 13, 16 ya 16, gitu, ya. Oke, saya klik ini. Oke. Apakah setiap Microsoft Word tampilannya semuanya seperti ini, ya? Apakah semua tampilannya langsung seperti ini? Belum tentu juga, tergantung setting, ya. Tergantung setting. Settingnya bagaimana? Penataan Microsoft Word-nya bagaimana? Waktu install pertama kali bagaimana? Fotonya banyak. Nah, ini kalau tempat saya langsung seperti ini, ya. Ada saya setting berbentuk seperti ini. Oke. Di Microsoft Word tampilan seperti ini. Bagian ini dinamakan sebagai ruler, ya.
Ini ruler. Oke, saya beri biar lebih jelas, ini akan saya beri tanda. Ruler penggaris. Ruler. Jadi ruler ya, putih-putih ini ruler namanya nih, putih-putih ini namanya ruler, penggaris. Kecil-kecil ini namanya icon. Ini semua punya nama ini. Ini namanya, yang saya tunjuk ini pakai ini align tag left, ini center, ini right. Ini justify, fungsinya untuk apa nanti saya jelaskan ya. Kalau udah praktek saya jelaskan. Tentu saja prakteknya di komputer kalian masing-masing di rumah ya. Ini buat masih jalan. Maaf ini ya, ini pendekannya merekam setiap 10 menit berhenti, 10 menit berhenti nih ya, setiap 10 menit berhenti, setiap 10 menit berhenti. Ini baru 4 menit ya. Oke, saya hapus dulu. Ini ada menu utama, ada home. Kalau home saya klik ya, munculnya gini. Tapi kalau insert saya klik, munculnya beda lagi. Page layout saya klik, munculnya beda lagi. Reference saya klik, beda lagi. Mailing list beda lagi. Review beda lagi. View beda lagi. Developer beda lagi. Jadi seperti itu. Nah sekarang ruler itu munculnya di mana? Ini saya klik ini di view ya, view. Nah, ini silahkan dicobain dimain-mainkan di komputer Anda. Ini ada view ya, view. Saya klik, nah ini hilang. Klik ini muncul lagi. Klik ini hilang. Ini muncul. Nih. Terus kemudian, oke, saya kira itu dulu aja untuk materi hari ini dari saya. Untuk Microsoft hanya sebatas perkenalan saja. Semoga ini bermanfaat. Saya menyampaikan waktu sekitar 40 menit. Untuk selanjutnya silahkan dicoba di komputer masing-masing di rumah ya. Silahkan dicoba, dilatih. Untuk pertemuan minggu depan ya, saya tutup dulu Microsoft-nya ya. Pertemuan minggu depan materinya adalah tentang Microsoft Word. Ya itu. Jadi untuk minggu depan materinya tentang Microsoft Word. Itu aja dari saya. Apa yang saya jelaskan hari ini silahkan dipahami dan dipraktekkan ya, dipraktekkan di komputer masing-masing. Itu. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata semuanya dari saya, tapi kalau ada yang baik itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.